Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membaca tuh Diktat Tai Chi sebagai Way of Life yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman, ya. Sampai kepada bab 19 dan temanya adalah maskulinitas, feminitas, dan integrasi energi. Maskulin itu kan pria, feminitas itu wanita, ya, dan integrasi energi. Dalam banyak kebudayaan, maskulinitas dan feminitas sering dipahami sebagai dua kutub yang berlawanan. Maskulinitas dikaitkan dengan kekuatan, ketegasan, rasionalitas, dan dominasi. Feminitas diasosiasikan dengan kelembutan, kepekaan, penerimaan, dan relasi. Kategori ini kemudian dibakukan dalam struktur sosial yang bahkan dalam cara seseorang memahami dirinya sendiri. Namun Tai Chi yang berakar dalam filsafat Taoisme menawarkan kerangka yang lebih subtil dan integratif. Ia tidak memandang kedua energi itu sebagai oposisi yang harus dipertentangkan, sering disebut sebagai oposisi biner, melainkan sebagai polaritas dinamis yang saling melengkapi dan harus diintegrasikan. Nah, ini penting nih. Dalam kosmologi Taois, konsep yin dan yang menjadi simbol utama dari polaritas tersebut. Yin sering diasosiasikan dengan kualitas yang lembut, gelap, reseptif, dan feminin. Yang dengan kualitas terang, aktif, tegas, dan maskulin. Namun penting untuk dipahami bahwa yin dan yang bukan kategori gender biologis, melainkan prinsip kosmik yang hadir dalam setiap makhluk dan setiap fenomena. Ada yin murni atau yang murni. Keduanya saling menembus dan bertransformasi satu sama lain. Lao Tzu menulis bahwa memahami yang maskulin dan tetap berada dalam yang feminin adalah jalan menuju keseimbangan ini. Wah, bisa demikian tajam ya mengutip bagian ini. Pernyataan ini radikal dalam konteks budaya yang cenderung memisahkan dan menghierarkikan kualitas maskulin dan feminin. Dalam Tai Chi, gerakan lembut tidak berarti lemah dan kekuatan tidak berarti agresif. Keduanya hadir secara simultan. Dalam satu gerakan ada ketegasan struktural dan kelembutan relaksasi. Inilah integrasi energi. Carl Jung dalam psikologi analitik berbicara tentang anima dan animus, aspek feminin dalam diri pria dan aspek maskulin dalam diri wanita. Ini saya ingat. Ini juga yang ditulis oleh M.A.W. Brouwer pada saat memberi pengantar pada buku saya Tai Chi The Great Harmony. Bukan Tai Chi 88 jurus menaklukkan naga. Tai Chi irama kehidupan ya. Disebutkan manusia itu adalah roh jasmani dan badan rohani. Itu roh jasmani dan badan rohani. Menurut Jung, individu yang matang adalah individu yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam dirinya. Jika seseorang hanya mengidentifikasi diri
Dengan satu sisi, ia menjadi timpang. Tai Chi sebagai praktek embodied filosofi menjadi sarana konkret untuk mengalami integrasi ini. Tubuh belajar bahwa kekuatan tanpa kelembutan menjadi kaku sehingga patah. Tuh. Ini kan yang terjadi dengan perang di Timur Tengah ini kan pada menggunakan kekuatan sekarang itu tanpa kelembutan yang jadi kaku dan kelembutan tanpa struktur menjadi rapuh. Ya, nah lalu ya mereka sekarang ketika perang itu ternyata menguras biaya, lantas siapa yang bayar? Akhirnya mereka semua mulai menempuh jalan mundur tapi tidak sampai kehilangan muka itu keduanya itu, ya. Dan ini yang disebut apa eh, jalan yang paling logis karena masing-masing egonya yang sangat kental loh. Dalam dunia modern, krisis maskulinitas sering muncul dalam bentuk hipermaskulinitas yang agresif dan sebaliknya, kebingungan identitas yang defensif. Sementara itu, feminitas sering terjebak antara tuntutan tradisional dan ekspektasi modern. Ya, kita masyarakat kita masih feodal, tapi kita sudah mau mengikuti ide demokrasi yang modern. Ini sekarang yang sedang terjadi di kita ini kan begini kan. Tai Chi menawarkan jalan keluar dari dikotomi ini. Ia tidak meminta seseorang untuk menjadi lebih maskulin atau lebih feminim, tetapi lebih seimbang itu. Walah ini mah Pak Budi Munawar Rahman ini sudah masuk ke bukan lagi ranah kesehatan aja, tapi ternyata prinsip kesehatan hidup yang sehat itu mempunyai pengaruh juga dalam ilmu-ilmu yang apa lebih luas lagi ilmu kehidupan ya. Merleau-Ponty menyatakan bahwa tuduhan adalah cara kita mengalami dunia. Jika tubuh kita dilatih untuk bergerak dengan integrasi yin dan yang, pengalaman kita terhadap diri dan orang lain akan sekali lain pun berubah. Seseorang yang terbiasa merasakan kekuatan yang lembut dalam tubuhnya mungkin tidak lagi merasa perlu membuktikan maskulinitasnya melalui dominasi. Seseorang yang merasakan struktur dalam kelembutan mungkin tidak lagi mengidentikan feminitas dengan kelemahan. Ini kalau Anda perhatikan dalam cerita kungfu ya ini ya. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin, ya. Aristoteles berbicara tentang kebajikan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem. Dalam konteks ini, integrasi maskulinitas dan feminitas dapat dipahami sebagai bentuk kebajikan yang menghindari ekstrem kekerasan maupun kelemahan. Tai Chi melatih keseimbangan ini melalui pengulangan gerak yang sadar. Setiap langkah maju mengandung unsur penerimaan. Setiap langkah mundur mengandung ketegasan. Ini yang kita praktekkan dalam saat pushing hand itu. Ketika kita mendorong yang kita siap untuk kembali ke yin ya. Melalui pushing hand itu ya. Wah ini luar biasa nih. Ya. Nietzsche mengkritik moralitas yang menekan vitalitas dan mendorong manusia untuk mengembangkan kekuatan kreatifnya. Namun kekuatan kreatif tidak identik dengan kekerasan. Dalam Tai Chi, kekuatan muncul dari pusat yang stabil dan relaksasi yang dalam. Ini adalah bentuk maskulinitas yang terintegrasi dengan feminitas, bukan maskulinitas yang defensif. Namun kita juga perlu berhati-hati agar tidak mengidealkan konsep yin
dan yang secara simplistik. Realitas sosial lebih kompleks daripada simbol kosmologis. Gender adalah konstruksi sosial yang memiliki dimensi historis dan politik. Simone de Beauvoir menyatakan bahwa seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan melalui proses sosial. Integrasi energi dalam Tai Chi tidak serta-merta menghapus struktur ketidaksetaraan sosial. Ia lebih merupakan transformasi pada level individu yang dapat mempengaruhi relasi sosial secara perlahan. Dalam latihan Tai Chi, seseorang belajar untuk tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Banyak pria, misalnya, dibesarkan dalam budaya yang mengajarkan penekanan emosi. Latihan yang lembut dan sadar membantu membuka ruang bagi kepekaan tanpa mengurangi kekuatan. Sebaliknya, banyak perempuan dibesarkan dengan tuntutan untuk selalu mengalah atau menyenangkan. Tai Chi mengajarkan struktur dan pusat yang kuat, memungkinkan ekspresi ketegasan tanpa kehilangan kelembutannya. Wah, ini tegas tapi lembut itu ya. William James menyatakan bahwa identitas diri dibentuk melalui kebiasaan dan pengalaman. Ketika seseorang berlatih Tai Chi secara konsisten, pola tubuh dan pikirannya berubah. Integrasi energi bukan lagi teori, tapi pengalaman yang tertanam dalam jaringan saraf dan otot. Ini adalah transformasi yang sunyi, namun nyata itu. Namun integrasi tidak selalu nyaman menghadapi sisi diri yang tidak biasa, dapat memunculkan resistensi. Jung mengingatkan bahwa bayangan sering muncul ketika kita mencoba mengintegrasikan aspek yang tertekan. Dalam Tai Chi, seseorang mungkin merasa canggung ketika mencoba menjadi lebih lembut dan lebih tegas dari biasanya. Namun, justru dalam ketidaknyamanan itu, pertumbuhan terjadi. Hartmut Rosa berbicara tentang resonansi sebagai relasi hidup antara individu dan dunia. Integrasi maskulinitas dan feminitas menciptakan resonansi internal yang memungkinkan resonansi eksternal. Seseorang yang terintegrasi tidak mudah tergoncang oleh ekspektasi sosial yang sempit. Ia dapat berinteraksi dengan fleksibilitas itu. Ini kan kalau yang dipikirkan, ini kan yang dipikirkan atau dilakukan oleh Deng Xiaoping toh, setelah menerima dari sebelumnya yang terlalu menggunakan kekerasan kan ya, ketegasan ya, ketika dia mengembangkan ekonomi di Tiongkok sana toh. Lao Tzu menulis bahwa sungai dan laut menjadi raja atas lembab karena mereka berada di tempat yang rendah. Ini adalah metafora tentang kekuatan dalam kerendahan hati. Kualitas yang sering diasosiasikan dengan feminitas. Namun, sungai juga memiliki arus yang kuat, kualitas yang sering diasosiasikan dengan maskulinitas. Ini kan seperti banjir bandang itu kan begitu kan. Dalam Tai Chi kedua kualitas itu hadir bersamaan itu. Ya. Ini menarik ini. Memang ini untuk orang-orang yang mau belajar Tai Chi sampai kepada seni memimpin, seni mengatur dunia, ya harus membaca diktat Budi Munawar ini toh.
Pada akhirnya integrasi energi bukanlah tentang menghapus keberbedaan, tapi menyelaraskannya. Maskulinitas dan feminitas bukan musuh, melainkan mitra dalam tarian kehidupan. Itu. Ketika salah satu mendominasi secara berlebihan, ketidakseimbangan muncul. Tai Chi mengajarkan bahwa harmoni bukan keseragaman, tetapi keseimbangan dinamis. Bab ini menegaskan bahwa Tai Chi bukan hanya latihan fisik, tapi proses integrasi diri. Ia mengundang kita untuk melihat melampaui stereotip gender dan menemukan keseimbangan energi dalam tubuh dan jiwa. Dalam dunia yang sering terpolarisasi oleh perdebatan identitas, prinsip ini menawarkan jalan tengah yang reflektif dan membumi. Integrasi energi bukan solusi instan atas persoalan sosial, tapi adalah fondasi transformasi yang lebih dalam. Dalam gerak yang lembut dan tegas, sekaligus manusia belajar menjadi utuh itu ya. Ini daftar pustaka yang dipakai untuk menulis ya artikel yang pendek ini. Ya, luar biasa nih. Ya, saya merasa kecil membaca tulisan ini karena ternyata di balik Tai Chi itu ada hal yang filosofis yang demikian kuat itu. Karena itu tak ada jalan lain ya memang saya meskipun sudah 45 tahun hampir menekuni Tai Chi ya seperti dikatakan oleh Yosu, it needed another 40 years of practice itu. Diperlukan 40 tahun lagi untuk mendapatkan pencerahan. Dan ketika 40 tahun lagi si murid datang kepada gurunya dan minta nasihat, ya gurunya maka akan menjawab, it's still another needed 40 years of practice, even for the great Yusu. Yusu itu Zen Master yang Tiongkok yang namanya Cao Cao. Ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai jumpa lagi ya.